Kemudian namanya tadi Bapak sebut ORI, ya. ORI ini menghapus Litbang dan JIRAP karena ada dua entitas kelembagaan IPTEK, organisasi riset dan inovasi, sehingga kesatuannya sesuai dengan pasal penyelenggara IPTEK itu nggak jalan. Kemudian saya ingin menyoroti entitas BRIN yang merupakan bagian satu kesatuan dalam sistem nasional IPTEK dalam pasal 48 yang penjelasannya secara tegas, dan saya tahu sejarah pembentukan pasal tersebut adalah hanya untuk mengkoordinasikan dan menjalankan fungsi sinergi dan mengarahkan, ya. Kemudian dalam pasal 48 merupakan uraian penjabaran dalam pasal 14 ayat 2 bahwa penyelenggaraan IPTEK dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dalam hal pemerintah tersebut bidang IPTEK dilakukan oleh BRIN. Sekali lagi, BRIN adalah fungsi koordinasi. Nah, tentunya ya kalau Pak Handoko saya tanyakan, saya hanya terima perintah, Bu. Tapi kita sebagai seorang intelektual di ruangan ini, kita harus sampaikan apa yang terjadi sebenarnya dengan Undang-Undang Sisnas IPTEK supaya dunia luar mendengarnya. Ya. Kemudian kita sudah lihat bahwa teman-teman nanti seperti Pak Tifatul katakan, keresahan yang luar biasa, Pak, di teman-teman peneliti, pengkaji Litbang JIRAP ini. Ini akan luar biasa. Dan kemudian saya juga lihat dari paparannya Pak Handoko, justru yang cita-cita kita ada BRIN itu mengkoordinasikan Litbang kementerian itu nggak ada roadmap-nya. Kapan? Kalau tidak bisa itu, salah kaprah ini BRIN ini. Karena memang cita-citanya bukan BRIN menjadi lembaga penyelenggara IPTEK, menglikuidasi semua lembaga-lembaga penyelenggara Litbang JIRAP itu. Pikiran saya di ruangan ini, saya masih ingat kata-kata saya. Oke, kalau BRIN ada, izin sebentar pimpinan, karena ini harus dasar cara berpikirnya. Gak apa-apa, Bu Ani, saya cuma minta waktu, kita perlu perpanjang waktunya. Ya. Karena tadi sampai jam 4, jadi kita perpanjang sampai dengan 4.30 ya. Ya, terima kasih pimpinan. Silakan, Bu. Jadi, justru saya ingin dengar hari ini dari Pak Handoko, kapan cita-cita ketika kita bikin undang-undang ini, bahwa Litbang dari kementerian itulah yang harusnya dari Perpres 33 kan justru 1 tahun diberikan untuk kementerian. Kalau yang LPNK yang 4 ini itu masih 2 tahun, Pak. Jangan dibalik, Pak. Ya. Jadi justru itu. Nah, itu pun harus saya tidak melihat bahwa itu tercermin dari usulan RKKL 2022. Harusnya sudah tercermin. Misalnya saya ingin dengar Litbang mana yang sekarang sudah masuk. Kita list sekarang ini di ruangan ini, Litbang mana yang sudah masuk. Litbang itu menjadi prioritas kerja BRIN, Litbang kementerian itu. Dan Litbang kementerian itulah yang nantinya kita lihat jelas programnya di 2022. Kalau LPNK 4 ini kita udah tahu lah programnya. Itu adalah penguatan, peningkatan badan layanan umum, seperti itu ya. Tapi justru ketika cita-cita dari Undang-Undang Sisnas IPTEK ini, Litbang kementerian itu masuk, dikoordinasikan oleh BRIN, ya, itu justru harus jelas. Kalau memang tanggung lah, kalau hanya 4 LPNK, kalau memang maunya 4, justru harusnya cita-cita awalnya itu Litbang kementerian. Nah, itu harus roadmap-nya tuh harus jelas. Pasti nggak lihat sama sekali. Walaupun tadi malam, ya nggak apa-apa, saya buka. Kita banyak diskusi ya, tadi malam saya telepon Pak Handoko, katanya ada kementerian KKP, kementerian ini. Tapi jelas kapan, Pak? Kalau udah jelas, itu harus tercermin dalam anggaran. Kemudian pertanyaan saya selain tadi, misalnya untuk Batan ya Pak, 8. Batan itu menjadi anggota Forum Internasional ASIS, atau bacanya ASIS atau ASIS ya, Pacific Regional Space Agency Forum. 8 juga menjadi member the United Nations Office for Outer Space Affairs. 8 juga menjadi anggota
untuk Space Economic Leader. 8 juga menjadi anggota International Astronautical Federation. Nah, pertanyaannya apakah kepala BRIN akan menjadi anggota mewakili di lembaga internasional? Batan menjadi anggota untuk International Atomic Energy Agency. Batan juga menjadi anggota Forum Japan Atomic Energy Agency, Forum for Nuclear Cooperation. Gimana nanti? Walaupun Bapak mengatakan ya kita bagi delegasi kewenangannya, tapi apakah dunia internasional itu mau menerimanya? Karena namanya udah berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian terkait program Pak, saya khawatir yang Bapak sampaikan di halaman 180 ini, ya, itu nanti ditarik lagi ke Komisi 10. Kenapa? Karena Bapak di sini menyebutkan untuk UKT. Yang semua UKT, uang kuliah tunggal, itu ada di Kementerian Dikbud. Nanti kita diambil lagi. Kemudian untuk apa namanya? Ya itu. Terus kemudian saya juga ingin sampaikan Pak, talenta inovasi ini gimana kabarnya nih? Saya dengar sih dari Pak Ketua tadi sebelum pergi, katanya oke. Tapi kita harus punya target. Saya sudah bilang sama Bapak juga, waduh Pak, kalau nggak terrealisasi ini saya ngumpet di bawah meja nih. Karena sudah di ujuk-ujuk, cepet masukin. Minta nomor rekeningnya semua mahasiswa. Ini gimana Pak? Nah, pertanyaan saya yang lain lagi. Tadi di halaman 180. Karena harus hati-hati Pak penggunaan nomenklatur. Kita ini di Komisi 7 jangan dikecewakan. Ya. Saya ini datang ke sini karena teman-teman anggota Komisi 7 itu nelpon saya, Bu Andi datang, tolonglah kita nih, tolonglah. Ya. Jadi saya datanglah untuk ini. Jadi contoh Pak di halaman 100 tentang yang beasiswa kalau nggak salah riset. Di situ juga Bapak menggunakan kata nanti saya coba kasih lihat ya yang di paparannya BRIN halaman berapa ya tadi itu saya salah yang halamannya. Di situ juga ada istilah beasiswa, penelitian, ristek. Hati-hati Pak, nanti diambil lagi nih karena di sana ada dirjen. Memang sebenarnya sejak awal ini ada yang salah dengan disatukannya Dikti ya dengan Dikbud. Karena Dikti itu dalam Undang-Undang Sistem-Iptek itu dia menjadi salah satu kelembagaan iptek ya dalam Undang-Undang Sistem-Iptek. Coba lihat. Kemudian saya juga mau nanya di halaman 6. Halaman 6 Pak. Di sini ada alokasi pendanaan penelitian untuk perguruan tinggi non PTNBH dan tematik. Apakah ini yang dibawa Pak Dimyati yang diseminasi teknologi? Kemudian ada pengabdian masyarakat. Apakah ini bantuan alat Pak? Kemudian iya, jadi di halaman 6 pendanaan penelitian untuk perguruan tinggi non. Ya ini yang pindah, ini semua ini pindah ke sebelah kan? Izin merespon sebentar, itu PPOPTN Bu? Yang mana? Ya semua. Tapi kan sudah dicair atas nama logo BRIN itu Pak, yang diseminasi teknologi. Itu program yang mana Pak? Lewat Pak siapa ya itu kepalanya tuh Pak Ridwan atau Pak siapa ya Pak Heru atau di HP saya tuh. Itu yang diseminasi itu kan waktu pengumumannya itu pakai logo BRIN itu untuk perguruan tinggi yang 170 juta per satu perguruan tinggi. Itu nah kenapa saya nanyakan itu? Kenapa itu kaitannya dengan perguruan tinggi pendidikan masih bisa ada di BRIN, kemudian talenta inovasi yang namanya tidak ada kata beasiswa, paparan Bapak tadi ada beasiswa, kenapa itu pindah ke Komisi 7, ke Komisi 10? Itu bukan dana BPTN Bu yang itu, dan itu sebelumnya waktu masih Kemenristek BRIN pada saat itu dilakukannya. Talenta inovasi kan juga waktu Kemenristek BRIN Pak, karena tahun lalu kan sudah dilaksana itu talenta inovasi. Ya, tapi sumber dananya Bu, yang dipindahkan kan sumber dananya bukan programnya sebenarnya. Makanya kenapa ya. Pak
semua Bapak periksa lagi untuk 2022, hati-hati dengan penggunaan kata. UKT itu bukan domainnya BRIN, itu UKT itu domainnya Kementerian Dikbud. Tadi Bapak dalam papan ini ada Bapak menggunakan kata UKT, uang kuliah tunggal. Hati-hati, ya. Kedua, saya juga ingin sampaikan untuk mana Pak Nasir tadi udah pergi. Sebenarnya jujur, Desa Inovasi itu diskusi saya panjang dengan salah satu deputi Pak siapa yang waktu itu lamanya. Pak Hendro ya, Pak siapa? Pak siapa ya? Saya lupa namanya. Adalah kenapa kita mengembangkan Desa Inovasi itu untuk BUMDes sebenarnya. Jadi waktu itu nggak begitu konsepnya, tapi saya kasih masukan dan diterima. Sehingga kita tuh mengembangkan BUMDes. Apalagi syaratnya itu susah banget Pak. Harus punya rekening NPWP, harus punya rekening ini. Jadi sangat susah sekali. Nah tentunya program ini ya nantinya betul-betul harus jelas Pak panduannya. Jadi salah satu hal juga yang paling penting yang saya ingin catatkan, saya ingin minta jadwal kapan Litbang Kementerian itu masuk ke BRIN kalau memang BRIN mau. Karena untuk LPNK itu 2 tahun Pak, tapi kalau untuk Litbang ini. Kemudian saya juga ingin nanya, lembaga eksmennya mana Pak? Apakah itu tidak ada, lembaga eksmennya dilebur juga ke BRIN? Seperti itu ya. Ini mungkin yang kalau saya mungkin belum semuanya, tapi sudah saya sampaikan dan kita bisa diskusi yang lain. Interupsi pimpinan. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Interupsi sedikit pimpinan. Ya Pak Mul. Ya, makasih pimpinan, untuk menyambung saja ke Bu Andi, Pak. Iya, silakan. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf saya interupsi karena habis ini ada acara lain. Saya hanya menyambung Pak Edi. Saya mempelajari dari teman-teman di bawah, selain yang sudah disampaikan Bu Andi dan Pak Tifatul, itu terkait anggaran di kementerian nih, Badan Litbang. Jadi selain orangnya, anggarannya Pak, sejak tahun lalu itu sudah hilang Pak. Lembaga sebagian ada yang hilang, maka anggarannya hilang. Dugaan saya ya, Sekjen mengatur lah. Karena nomenklatur